Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurrahim, NDH 37 dari kelompok 4, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 22 tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas individu agenda 4, yaitu analisis isu. 5 analisis isu di SDN 1 Kimbingan, yaitu: 1. Belum optimalnya proses pembelajaran matematika di kelas 6. 2. Kurang optimalnya partisipasi siswa dalam pengumpulan tugas. 3. Belum optimalnya pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa. 4. Belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler saat pandemi. Dan 5. Rendahnya kedisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian saya mengidentifikasi isu dengan metode APKL. Dari kelima isu tersebut, maka terpilihlah satu isu yang paling tinggi, yaitu belum optimalnya proses pembelajaran matematika, kemudian belum optimalnya pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa, yang ketiga, belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler saat pandemi. Dari ketiga analisis tersebut, kemudian saya identifikasi lagi menggunakan teknik OSG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Maka ditetapkan bahwa isu utama adalah belum optimalnya proses pembelajaran matematika di kelas 6 dengan total 15 poin dengan ranking 1. Kemudian juga saya menganalisis isu dengan diagram tulang ikan, belum optimalnya proses pembelajaran matematika di kelas 6 SDN 1 Kimbingan dengan beberapa permasalahan, yaitu aktivitas siswa yang pembelajaran yang pasif, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran matematika, belum optimalnya pembelajaran matematika, kurang kreatif sehingga hasil belajar siswa rendah, media kurang memadai, media pembelajaran yang seadanya, kemudian juga menggunakan model yang kurang menarik dan metode ceramah. Berdasarkan hasil identifikasi analisis isu dengan metode APKL, OSG, serta analisis dengan diagram tulang ikan, maka saya mengambil isu aktualnya, yaitu belum optimalnya proses pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 1 Kimbingan, dan gagasan pemecahan isu yang saya ambil adalah optimalisasi pembelajaran matematika materi bilangan bulat melalui metode talking stick dan media koin di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Kimbingan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan rancangan kegiatan, ada 6 tahapan kegiatan yang bisa dilihat pada berikut ini. Yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Dengan tahapan kegiatan, ada 3, kemudian nilai dasar yang dapat diambil yaitulah partisipatif dan kejelasan, kemudian nasionalisme, kerakyatan, dan ketuhanan, etika publik, sopan, jujur, dan transparansi, kemudian komitmen mutu efektif. Kemudian yang kedua, membuat dan menyusun perangkat pembelajaran atau RPP dengan beberapa langkah kegiatan. Kemudian nilai aneka yang dapat saya ambil adalah akuntabilitas, tanggung jawab, efektif dan kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan dan keadilan, etika publik, bersikap hormat dan sopan, kemudian komitmen mutu efisien. Kemudian membuat dan menyiapkan metode talking stick dan media koin materi bilangan bulat dengan ada beberapa kegiatan. Nilai aneka yang dapat saya ambil yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, efektif, efisien, dan inovatif. Kemudian nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, komitmen mutu, efektif, efisien, dan anti korupsi, sederhana, dan jujur. Kemudian langkah yang keempat, melaksanakan pembelajaran menggunakan metode talking stick dan media koin materi bilangan bulat dengan ada beberapa tahapan kegiatan dengan nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, efektif, efisien, dan inovatif, kemudian nasionalisme, religius, dan kerakyatan, etika publik, cermat dan teliti, kemudian komitmen mutu, efektif dan efisien, kemudian anti korupsi, tepat waktu, dan disiplin. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa melalui metode talking stick dan media koin. Dengan beberapa tahapan kegiatan dan nilai aneka yang dapat saya terapkan adalah akuntabilitas, tanggung jawab, adil, nasionalisme, keadilan, etika publik, cermat, teliti, jujur, dan sopan, komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu, dan anti korupsi adalah jujur. Kemudian
Yang terakhir adalah melakukan analisis hasil penilaian serta perbaikan dan pengayaan. Satu, dengan beberapa langkah kegiatan dan nilai aneka yang dapat saya terapkan adalah adil, tanggung jawab. Kemudian nasionalisme keadilan, etika publik, sopan, tulus, dan terbuka, komitmen mutu, efektif, efisien, jujur, dan orientasi mutu, kemudian anti korupsi, jujur, dan adil. Demikian tadi analisis isu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.